Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusman Chama, NIM 2018-71028, kelas A. Nah, kali ini saya akan sedikit mempresentasikan ulang kembali tentang modul 2 dengan modul 4. Yang pertama dimulai dari modul 2 dengan judul modul pemasangan alat proteksi sekunder pada sistem tenaga listrik. Nah, di mana pada modul ini memiliki tujuan memahami koordinasi alat proteksi primer pada alat kontrol sistem tenaga listrik. Selanjutnya, koordinasi relay proteksi sekunder terhadap sistem kontrol instalasi tenaga listrik adalah memaksimalkan kerja dari proteksi itu sendiri terhadap sistem kontrol instalasi tenaga listrik. Kemudian yaitu di percobaan ini kita menggunakan OCR dan GFR, di mana pengertian OCR itu sendiri atau over current relay adalah sebuah relay atau sebuah proteksi yang berfungsi untuk memproteksi hubung singkat antar fasa dengan fasa, dan GFR seperti pengertian dari OCR itu sendiri tetapi fungsinya berbeda. Dia mengamankan antar fasa dengan ground atau tanah. Nah, pada modul 2 ini juga kita menggunakan sebuah alat yang bernama motor energized spring, di mana motor energized spring ini berfungsi untuk menyiapkan spring mekanik dalam keadaan siap untuk dioperasikan on maupun off pada motor. Selanjutnya yaitu kita menggunakan tripping coil dan closing coil, di mana tripping coil ini berfungsi untuk melepaskan suatu gerak awal pada motor DC dengan melepas 3 fasa. Selanjutnya closing coil berfungsi untuk memulai atau mengakhiri arus masuk kepada PMT atau motor agar PMT dapat terhubung. Selanjutnya pada modul 4, pada modul ini dengan judul analisa hubung singkat dan koordinasi proteksi OCR pada penyulang distribusi. Nah, di modul ini memiliki tujuan yaitu mempelajari karakteristik arus gangguan, mempelajari arus gangguan pada sistem tenaga, kemudian mempelajari instalasi gangguan pada software etap, kemudian manfaat analisa gangguan, dan mempelajari koordinasi dari proteksi itu sendiri. Lanjut pada analisis hubung singkat memiliki tujuan yaitu yang pertama, menentukan arus maksimum dan minimum hubung singkat. Yang tujuan yang kedua yaitu menentukan arus gangguan yang tak simetris bagi gangguan satu fasa dan dua line ke tanah atau line ke line dan rangkaian terbuka. Nah, yang ketiga yaitu penyelidikan operasi relay proteksi. Yang keempat, untuk menentukan kapasitas pemutus dari circuit breaker, dan yang terakhir untuk menentukan distribusi arus gangguan dan tingkat tegangan busbar pada gangguan. Nah, selanjutnya pengertian dari hubung singkat. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hubung singkat. Nah, di sini hubung singkat itu terjadi akibat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini biasa disebabkan pada sistem itu sendiri atau sistem proteksi itu sendiri yang sedang bermasalah, dan faktor eksternalnya itu bisa disebabkan oleh cuaca buruk atau cuaca ekstrim. Gangguan hubung singkat ini bisa menyebabkan interupsi kontinuitas pelanggan daya kepada konsumen. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya tadi yang belum saya jawab pada presentasi tadi sore. Nah, pertanyaan pertama itu, jelaskan jalan arus dari percobaan 1 di modul 2. Nah, arus gangguan dari
dari modul yang kedua tadi itu berasal dari SPR. Ketika arus gangguan diberi, maka OCR atau GFR akan mendeteksi dan memberi sinyal kepada tripping coil untuk menggerakkan limit switch. Setelah itu maka motor energize spring akan bekerja. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu pada percobaan 2, trip di sini menggunakan sistem manual atau otomatis dan sebutkan alasannya. Nah, jawabannya itu pada percobaan ini kita menggunakan pada percobaan 2 ini kita masih menggunakan sistem manual karena proteksi GFR dan OCR belum terhubung ke tripping coil tadi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu pada rumus I settingan primer pada incoming I-nominal trafo didapatkan dari mana dan alasannya. Nah, I-nominal ini diperoleh dari settingan trafo yang mana ketika terlihat I-nominal trafo pada full load analisis atau FLA. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan macam-macam jenis relay waktu terbalik. Nah, jenisnya itu ada 3 jenis di modul ini. Tiga jenis relay ini dapat dibedakan menggunakan kurva karakteristik ketika kurvanya itu sama, yaitu semakin besar nilai arus maka semakin kecil waktu tunda untuk mengaktifkan proteksi. Dari kurva terlihat S1 lebih pada arus yang nilainya sama. Pada arus yang nilainya sama itu dia lebih pendek waktunya dibandingkan VI dan EI, sehingga terlihat bahwa bila diurutkan, kurva yang memiliki waktu yang paling singkat adalah SI atau standar inverse, kemudian VI atau very inverse, dan yang terakhir itu adalah extremely inverse atau EI. Pada kondisi arus yang lewat itu sama, arus settingan sama dan TMS juga sama, namun pada gangguan arus yang besarnya 5 kali dari arus settingan, maka kurva yang lebih dapat memberikan respon adalah EI atau extremely inverse, dan selanjutnya VI very inverse, dan terakhir SI atau standard inverse. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu alat yang digunakan pada modul 4 ini dan apa fungsinya. Nah, jawabannya itu alat-alat yang digunakan pada modul 4 ini ada beberapa, yaitu yang pertama dari generator. Nah, generator ini berfungsi untuk membangkitkan listrik. Yang kedua itu trafo atau transformator untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Yang ketiga ada circuit breaker. Circuit breaker ini untuk melindungi sebuah rangkaian listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan beban atau hubung singkat. Dan yang terakhir itu ada beban itu sendiri, yang dimana digunakan static load dan lam load. Kedua beban ini berfungsi sebagai beban pada rangkaian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan melalui video ini. Mohon maaf apabila kekurangan materi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.